Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada acara pembagian rapor kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan NGO, serta rekan-rekan akademisi yang telah bergabung pada acara siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang nanti akan mencakup 4 sektor utama, yaitu sektor ekonomi, sosial politik, hukum dan hak asasi manusia, serta energi dan lingkungan. Paparan nanti akan disampaikan oleh Mas Media Askar, kemudian ada Mas Muhammad Saleh, Mas Bahrul Fikri, dan yang terakhir nanti ada Mas Galau. Kemudian untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita simak terlebih dahulu pembukaan dari Direktur Eksekutif Jalios, Mas Bima Yudhistira. Kepada Mas Bima, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Aulia tadi sudah membuka. Jadi terima kasih teman-teman dari jurnalis, kemudian juga ada teman-teman dari media, media publik ya, media massa. Ada juga dari teman-teman dari peserta umum. Karena memang kita coba membuka hasil dari survei 1 tahun kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran ini sehingga semua pihak, bahkan tadi saya lihat di sini ada labelnya ya, staf sus dari salah satu kementerian ikut bergabung menjadi peserta karena ini menjadi bahan evaluasi yang sangat bagus. Jadi sebagai konteks, tentu banyak yang bertanya ya, kenapa Selios membuat survei 1 tahun kinerja Prabowo Gibran? Karena memang sebelumnya juga dalam 100 hari pertama Prabowo Gibran kita membuat survei untuk melihat tidak hanya kinerja dari pemerintahan secara umum di bidang ekonomi, hukum, lingkungan, tapi juga kita melihat secara spesifik bagaimana respon saat itu adalah survei yang diisi oleh rekan-rekan dari jurnalis atau sifatnya adalah terbatas bagi teman-teman jurnalis itu mengungkapkan bahwa ada beberapa saran atau rekomendasi menteri-menteri yang harus dievaluasi, tapi juga menteri-menteri yang kinerjanya cukup baik. Nah, dalam 1 tahun Prabowo Gibran ini, memang yang banyak disorot adalah masalah terkait dengan besarnya jumlah kabinet, berganti-gantinya menteri, ada beberapa kali reshuffle, tapi juga secara struktural masyarakat masih merasakan gap antara ekspektasi pada saat pemilu 2024 dengan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang sampai 1 tahun ini. Kemudian juga banyak pihak yang melihat bahwa kinerja dari 1 tahun dari Prabowo Gibran, terutama yang disorot adalah terkait dengan situasi daya beli, lapangan kerja, kemudian kepastian hukum, investasi, ada juga yang menyoroti soal pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Ini yang menjadi catatan. Nah, untuk melihat itu nanti akan ada paparan dari teman-teman peneliti yang sudah mendedikasikan waktunya untuk membuat survei dengan dua kriteria yang mungkin agak berbeda dari survei yang sebelumnya ada, yaitu targetnya responden adalah dari sisi jurnalis tetap ada, tapi juga ditambahkan dari sisi masyarakat secara umum yang dipilih secara random. Itu juga ada kesempatan untuk memberikan penilaian. Jadi kita ada dua metodologi untuk menjelaskan bagaimana kinerja selama 1 tahun ini. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya nanti kita akan dengar dari teman-teman peneliti. Tapi saya berterima kasih dulu nih teman-teman peneliti ini dari berbagai latar belakang karena saya lihat memang backgroundnya adalah multidisiplin ilmu, sehingga kita bisa memotret juga pertanyaan-pertanyaannya itu dari berbagai bidang ilmu, tidak hanya soal ekonomi, soal lingkungan hidup, ya, energi, tapi juga ada dari sisi hukum, sosial, politik. Nah, itu mungkin yang menjadi menarik atau khas dari Selios. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Tanpa panjang lebar, saya kembalikan kepada moderator Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati rapor Prabowo Gibran selama 1 tahun ini. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik, makasih Mas Bima untuk sambutannya. Mungkin bisa kita langsung ke Mas Media Askar untuk pemaparannya, Mas.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua, kawan-kawan jurnalis, praktisi, akademisi, termasuk juga para pengambil kebijakan yang barangkali hadir dalam forum di siang hari ini. Saya melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bima terkait evaluasi presiden dan wakil presiden serta kinerja para kabinet. Saya mungkin boleh minta tolong untuk di-share screen ya. Tapi sebagai konteks saya ingin sampaikan ke kawan-kawan, Bapak Ibu semua, setiap akhir semester biasanya kan anak Indonesia itu menerima rapor sekolah ya, dan dinilai itu bukan untuk dipermalukan, tetapi agar anak-anak itu tahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi tentu saja pertanyaan sederhana adalah kalau anak sekolah aja itu bisa menerima rapor evaluasi, maka presiden, pemimpin tertinggi negara itu tentu juga boleh dievaluasi oleh rakyatnya. Dan Rousseau pernah menyatakan juga bahwa pemimpin itu hanya pelaksana amanah dari rakyat. Jadi rakyatlah yang melakukan penilaian dan rapor evaluasi yang kami bagikan hari ini untuk Pak Presiden adalah penilaian dari rakyat dalam konteks ini masyarakat Indonesia. Sebagai konteks saya ingin sampaikan mengapa evaluasi ini harus berjalan. Karena tentu saja presiden di negara manapun itu bukan sosok yang kebal kritik ya. Jadi perlu akuntabilitas melalui evaluasi kinerja. Dan ini penting untuk sebagai uh, kontrol rakyat terhadap kinerja presiden. Dan saya kira juga ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mengkritisi mana baik dan mengkritisi mana yang buruk dan mengapresiasi mana yang gagal. Jadi analoginya sederhana, nanti silahkan Bapak Ibu teman-teman membaca laporan fullnya. Jadi kalau rapor anak sekolah itu nilai pelajaran, kalau rapor presiden itu capaian dari yang sudah dilakukan, kinerjanya. Di anak sekolah itu ada sikap dan kejujuran, di rapor kita ada integritas dan komitmen anti korupsi, salah satunya penegakan hukum, termasuk juga soal absensi, catatan guru ya. Kalau di dalam rapor, dalam konteks ini adalah bagaimana kehadiran presiden pada saat rakyat yang sehari ini membutuhkan support dan bantuan dari sosial dan ekonomi. Next. Kawan-kawan yang baik, nanti saya mungkin nggak akan menjelaskan detail per detail ya. Saya kira juga karena keterbatasan waktu, jadi kami akan highlight hasil temuan dari studi ini. Di halaman laporan, teman-teman akan melihat rapor dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan ini kira-kira rangkumannya yang hari ini akan dipresentasikan oleh kawan-kawan peneliti. Tapi sebagai evaluasi kunci, Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor nilai 3 dari 10, Gibran mendapatkan skor 2 dari 10. Dan kami juga melakukan beragam macam evaluasi kinerja mulai dari janji politik, capaian program, kepemimpinan, termasuk juga bagaimana koordinasi lintas lembaga. Kami akan jelaskan mungkin di paparan hari ini dan feel free kalau seandainya ada pertanyaan yang perlu kami konfirmasi kami bisa jelaskan tentu saja. Next. Kami juga menyimpulkan 10 pejabat dengan kinerja terburuk dan harus direshuffle. Ini sebagai bagian dari evaluasi kunci ya dari rapor kabinet Prabowo Gibran ini. Dan teman-teman nanti bisa lihat detailnya siapa nama-namanya, tapi sebagaimana ditampilkan di layar, peringkat pertama yang harus direshuffle itu adalah Pak Bahlil, berikutnya Dadan Hidayana, hingga kemudian Pak Nusron Wahid. Next. Sebagai konteks awal, sebelum mungkin nanti akan dijabarkan lebih detail data-datanya oleh kawan-kawan peneliti, saya ingin sampaikan bahwa urgensi dari evaluasi kinerja pemerintah di 1 tahun ini sesederhana adalah agar kita bisa melihat bagaimana capaian dan tantangan di 4 sektor utama, ekonomi, sosial politik, hukum, dan hak asasi manusia. Dan penting juga ingin kami sampaikan bahwa data yang muncul di dalam laporan ini bukanlah opini dari Selios, bukanlah opini dari penulis,
melainkan agregasi rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja ini. Next. Nah, ini yang saya kira menjadi kunci ya dari studi ini. Saya yakin juga kawan-kawan jurnalis juga sudah sangat paham bagaimana metodologi penelitian, evaluasi kabinet termasuk elektabilitas presiden dan wakil presiden dihitung. Tapi sebagai tanggung jawab akademik ya, kami sampaikan dengan detail di dalam laporan bagaimana metodologi penelitian ini dilakukan. Dan tadi Bima juga sudah sampaikan bahwa kami menggunakan dua kelompok analisis. Yang pertama itu adalah para penilai dari para expert. Yang kedua adalah dari masyarakat umum atau publik. Dan kami juga jelaskan plus dan minusnya. Dalam konteks panelis, ini juga mungkin pernah kami sampaikan dalam evaluasi 100 hari Presiden Prabowo Gibran. Studi kami meyakini bahwa evaluasi kinerja akan jauh lebih tepat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman, pemahaman mendalam tentang kinerja pemerintahan. Dan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang kami lihat sangat powerful dan mengikuti day-to-day jalannya pemerintahan itu adalah para jurnalis. Bahkan jurnalis itu jauh lebih up to date, bahkan informasi yang didapatkan ketimbang profesor sekalipun yang hari ini mungkin lebih banyak beraktivitas di kampung, di kampus-kampus untuk kemudian melihat kinerja pemerintah hanya dari jauh. Studi ini melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia dan ini mewakili sejumlah desk pemberitaan. Dan ini kami lakukan di bulan September akhir hingga 13 Oktober yang lalu. Nah, untuk melengkapi data penilaian dari para pakar, kami menggunakan juga pendekatan kuantitatif metode survei untuk menggali bagaimana masyarakat memandang kondisi ekonomi yang mereka alami serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Jadi ada kontekstualisasi yang Bapak Ibu bisa lihat di metodologi penelitian, unit analisis apa yang kita harapkan untuk bisa menjelaskan apa dari 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini. Total kami berhasil mengumpulkan sekitar 1.338 responden. Itu tersebar secara nasional dari wilayah pedesaan, pinggiran kota hingga perkotaan ya, dan mewakili keberagaman sosial dan demografi penduduk. Next aja. Dari survei yang kami lakukan, Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih detail ya bagaimana rapor kabinet Prabowo Gibran. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, rata nilai itu ada di angka 3 dari 10. Dan kalau kita dulu sekolah ya, pada saat SMA dan SMP, 3 itu biasanya nggak berada di bawah batas SKBM, di angka 6 atau 7 ya. Jadi ini jauh di bawah angka standar kelulusan kalau kita di sekolah. Next. Dan kalau kita breakdown lagi bagaimana kinerja Pak Presiden Prabowo itu juga di angka 3 dari 10. Next. Dan penilaian kinerja. Nah, ini juga data yang sangat penting, mungkin Bapak Ibu Mas dan Mbak bisa cek ya. Bagi kawan-kawan yang paham statistik pasti akan sangat memahami bahwa konteks data longitudinal punya intuisi yang jauh lebih powerful. Artinya adalah kita mungkin bisa berbicara data hari ini, tapi akan jauh lebih baik ketika kita berbicara soal progres atau data yang bersifat panel 2 titik waktu. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita bandingkan 100 hari Prabowo Subianto, penilaiannya dibandingkan 1 tahun ini mengalami penurunan ya. Next. Jadi sebelumnya Pak Prabowo mendapatkan skor 5 dan sekarang hanya mendapatkan skor 3. Next. Untuk Gibran Rakabuming Raka itu hanya mendapatkan nilai 2. Next. Dan next. Dan ini juga kita bisa lihat ya secara rata juga tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan menurun 1 poin. Jadi intuisi sederhana yang ingin sampaikan di dalam laporan adalah
selama jeda 100 hari hingga 1 tahun terakhir justru ada penurunan uh, dari kualitas kinerja Prabowo Subianto dan Gibran berdasarkan hasil temuan kami. Dan bahkan kalau kita coba intuisikan soal apa yang terjadi, ada banyak sekali rentetan peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ya, bisa dibilang 8-9 bulan terakhir. Dan itu berdampak pada evaluasi kinerja Prabowo dan Gibran. Next. Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman peneliti yang lain, tapi saya ingin sampaikan hal sederhana bahwa yang disampaikan pada studi hari ini adalah agar pemerintah termasuk juga kabinet-kabinet itu bisa menerima rapor ini sebagai bahan perbaikan. Jadi presiden pun harus bersikap dewasa dalam berdemokrasi karena saya kira rapor rakyat ini bukan ancaman terhadap wibawa pemerintah tapi juga bukti cinta rakyat pada bangsanya gitu ya. Jadi kritik ini adalah bentuk perhatian dan bukan kebencian dari rakyat tapi juga bagaimana kita bisa mengevaluasi bersama kinerja pemerintah. Saya kira itu mungkin bisa dilanjutkan oleh Mus. Baik, terima kasih Mas Media. Melanjutkan teman-teman sekalian dari beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Media di awal, ada beberapa indikator kunci yang dipakai dalam studi yang Celios lakukan, yang respondennya itu adalah expert judgment dan masyarakat umum. Indikator pertama yaitu penilaian terhadap capaian program dalam 1 tahun. Survei ini memperlihatkan bahwa 43% dan 26% menilai cukup dan buruk dan 29% menilai sangat buruk ya. Jadi terlihat ekspektasi publik ya dalam hal ini direpresentasikan oleh expert judgment, ada 120 responden dari 60 media yang di studi oleh Celios merepresentasikan data sebagaimana yang kami tampilkan. Kemudian yang kedua, pemenuhin janji politik dalam 1 tahun terakhir juga sentimennya cukup negatif ya, 56%. Ya, sebagian kecil itu dinilai berhasil dan 43% menilai tidak berhasil sama sekali terhadap program. Dan lagi-lagi survei ini juga direpresentasikan oleh expert judgment dari jurnalis yang Celios jadikan responden. Kemudian di indikator ketiga, penilaian kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik dalam 1 tahun juga trennya masih sangat negatif ya, 36% menilai sangat buruk, 44% menilai buruk, dan 18% menilai cukup. Kemudian penilaian kualitas kepemimpinan ya, juga trennya juga cukup negatif ya, 28% menilai cukup, 31% menilai buruk, dan 33% menilai sangat buruk. Masih dengan responden yang sama yaitu expert judgment. Kemudian penilaian komunikasi kebijakan dalam 1 tahun terakhir. Ini juga angkanya sangat signifikan ya. Dan mayoritas responden menilai atau 63% itu menilai komunikasi kebijakan dalam 1 tahun terakhir itu sangat buruk ya. Hal ini tentu nanti akan tergambar karena survei Celios juga memperlihatkan ada persoalan birokrasi, ada persoalan kelembagaan yang juga membuat pintu komunikasi itu sangat buruk dalam kebijakan 1 tahun terakhir. Kemudian penilaian tata kelola anggaran juga demikian ya, 42% menilai sangat buruk, 39% menilai buruk, dan hanya 17% yang menilai cukup ya soal tata kelola anggaran dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan di sektor penegakan hukum ya 37% menilai sangat buruk, 38% menilai buruk, dan hanya 18% responden menilai cukup, dan hanya 6% yang menyatakan baik di sektor penegakan hukum. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, Celios juga melakukan pembobotan ya terhadap survei yang dilakukan oleh expert ya dan panel ahli. Hasilnya memperlihatkan angka sebagai berikut ya. Dengan nilai minus 151 atau menteri dengan kinerja buruk dan harus direshuffle berdasarkan penilaian dari panel ahli itu ada Bahlil Lahadalia, Dadan Hindayana, kemudian Natalis Pigai, Raja Juli Antoni, Fadlizon, ya, Widyayanti Putri,
Zulkifli Hasan, Budiman Sujatmiko, Yandri, dan sampai pada Supratman Andi Aktas. Jadi inilah daftar yang bagian kanan ya sebelah saya warna merah ini adalah menteri-menteri dengan kinerja buruk ya dalam periode pemerintahan 1 tahun Prabowo Gibran berdasarkan penilaian dari expert judgment. Kemudian beberapa menteri yang dinilai baik ya di bagian kiri ya yang warna hijau. Posisi 1 ditempati oleh Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian posisi kedua itu ada Nazarudin Umar, kemudian Abdul Mukti, Prasetyo Hadi, Budi Gunadi Sadikin, dan seterusnya. Jadi di bagian kiri warna yang sebelah kanan warna hijau itu adalah menteri-menteri yang dinilai oleh expert judgment berkinerja baik. Nah, tidak jauh berbeda ternyata Chelios berupaya untuk membandingkan penilaian dari expert judgment dengan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap survei yang kami lakukan terhadap 1.338 responden. Hasilnya juga mirip ya. Di situ ada Bahlil Lahadalia ya yang dinilai oleh publik secara umum masih memiliki kinerja yang tidak begitu mengembirakan ya atau buruk. Kemudian ada Natalius Pigai, Zulkifli Hasan, ya, kemudian di menteri dengan kinerja baik di situ ada Agus Harimurti Yudhoyono, Nazarudin Umar, Abdul Mukti, Sugiono, Amran Sulaiman, dan seterusnya yang berwarna hijau. Artinya ada korelasi yang mirip antara apa yang penilaian yang diberikan oleh responden sebanyak 1.338 responden yang kami survei dengan 120 expert judgment dari jurnalis yang melakukan survei. Sehingga bisa kita simpulkan ada kesamaan terhadap apa yang disampaikan oleh panel ahli ya terhadap evaluasi yang sifatnya substantif dengan apa yang disampaikan oleh atau apa yang direfleksikan oleh publik dalam sebuah survei masyarakat umum. Nah, kemudian kepercayaan terhadap aparat penegak hukum juga terkoreksi cukup serius. Ya, kalau kita lihat rapor kepolisian itu di evaluasi studi 100 hari 1 tahun ini 2 dari 10 ya. Sebanyak 55% expert judgment kita menilai kinerja kepolisian itu sangat buruk ya. Dan kalau di total rata-rata nilai yang diperoleh itu 2 dari 10. Sehingga karena rendahnya nilai Polri ya yaitu hanya memperoleh nilai 2 dari 10 dan memperoleh kepercayaan publik yang sangat rendah, maka ada desakan untuk melakukan reformasi menyeluruh dan pergantian ya terhadap Listio Sigit Prabowo kalau kita lihat. Dan data ini juga terkoreksi ya kalau kita perhatikan survei Chelios 100 hari terhadap institusi kepolisian dan survei Chelios 1 tahun terhadap institusi kepolisian trennya mengalami penurunan ya di mana yang warna putih dan warna coklat ini memperlihatkan angkanya menurun yang sebelumnya kalau di survei 100 hari Polri memperoleh angka 4 dari 10 dan di survei 1 tahun Polri memperoleh angka 2 dari 10. Terkoreksi 2 poin dan turun cukup tajam. Kemudian penilaian yang buruk juga terrefleksi dari institusi TNI. Ya, rapor Tentara Nasional Indonesia rata-rata nilainya 2 dari 10 dan ini juga terrefleksi dari survei 100 hari di mana kalau kita perhatikan survei 100 hari Chelios itu angka TNI itu 6 dari 10 tetapi ternyata setelah 1 tahun juga mengalami tren penurunan yang sangat negatif ya yaitu dari 3 dari 10. Ya, nanti evaluasi kabinet pada beberapa sektor. Nanti kami akan meng-highlight ya beberapa sektor diantaranya sektor ekonomi, sektor lingkungan hidup, sektor hukum, dan sektor sosial politik. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Bahrul Fikri. Iya, saya lanjutkan. Untuk evaluasi kinerja kabinet berdasarkan sektor, terutama di sektor ekonomi, kami juga menilai atau memberikan pertanyaan kepada responden terkait menteri-menteri yang itu juga berperan aktif ya di dalam sektor perekonomian di Indonesia hari ini. Nah, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi itu otomatis tidak bisa terlepas ya dari para kinerja menterinya. Nah, di sektor ekonomi ini
peringkat pertama itu diduduki oleh Dadan Hindayana sebagai menteri dengan kinerja terburuk. Kemudian yang kedua ada Widianti Putri, yaitu sebagai Menteri Pariwisata, yang itu mendapatkan poin minus 22, yang artinya menempati peringkat kedua dengan menteri dengan kinerja terburuk. Kemudian ada juga Budiman Sujatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang itu juga mendapatkan poin minus 17, yang artinya juga mendapatkan peringkat ketiga gitu ya, dari menteri dengan kinerja terburuk. Dan seterusnya. Kemudian menteri terbaik itu diduduki oleh Erlangga Hartarto ya, yang itu mendapatkan nilai 25 dari setiap responden. Kemudian Rosan Roslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara, yang itu juga menduduki peringkat kedua terbaik di bidang ekonomi, yang nilainya adalah 9. Kemudian seterusnya adalah Mentan, yaitu Amran Sulaiman, yang itu mendapatkan poin 7 dan seterusnya. Next. Ya, kami juga menanyakan kepada responden yang itu dikolek datanya dengan metodologi random sampling, yang artinya ini juga kita tanyakan bukan hanya kepada expert judgment, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Dari 1.338 responden, 4 pertanyaan fundamental terkait ekonomi ini itu diawali oleh penilaian publik terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan tahun lalu. Dari 1.338 responden, kita bisa melihat bahwa banyak yang menjawab, atau 45% responden menjawab sebetulnya sama saja. Tidak ada perbaikan ya dari kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Kemudian ada juga yang menjawab 27%, yang itu justru ekonomi rumah tangganya itu lebih buruk daripada tahun lalu. Dan juga 28% yang itu merasa lebih baik kondisi ekonomi rumah tangganya dibandingkan tahun lalu. Tetapi secara keseluruhan kita bisa menilai bahwa masih banyak sekali loophole atau lubang-lubang di sektor rumah tangga yang itu belum mampu tercover oleh kebijakan-kebijakan ekonomi. Kemudian penilaian publik juga kita tanyakan juga terkait bantuan ataupun program ekonomi pemerintah selama 1 tahun terakhir. Yang itu juga kita bisa melihat di sini dari 1.338 responden, itu juga banyak sekali yang menjawab tidak berpengaruh, yaitu sebanyak 53% responden. Kemudian di penilaian ketiga, yaitu juga kita tanyakan terkait bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan juga pembukaan lapangan kerja. Ini pun juga memiliki sentimen negatif dari 1.338 responden, di mana 33% itu menjawab buruk, kemudian 17%-nya itu menjawab sangat buruk. Dan ini mayoritas responden dari 1.338 responden. Penilaian terakhir di bidang ekonomi, kita juga tanyakan terkait penilaian publiknya terhadap kebijakan pajak dan juga pungutan pemerintah saat ini. Di mana juga di sini kita bisa melihat bahwa dari 1.338 responden, mayoritas hampir 84%, bahkan ini 84% gitu ya, itu menjawab mereka sangat merasa terbebani atau merasa keberatan terkait pemberlakuan kebijakan pajak dan juga pemungutan pemerintah yang itu dilakukan saat ini. Next. Ya, dari selanjutnya ada sektor sosial dan juga politik. Kita juga sama menilai kinerja menteri, di mana di sini Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon itu mendapatkan poin minus 39, di mana ini juga menjadi peringkat pertama begitu ya dari Menteri Sosial dan Politik yang itu mendapati peringkat pertama. Kemudian Mutia Hafid yang itu minus 15 poin, di mana juga Mutia Hafid ini selaku Menteri Komunikasi dan juga Digital yang itu mendapatkan peringkat kedua dan masuk ke dalam jajaran menteri terburuk. Kemudian di peringkat ketiga ada Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan yang itu mendapatkan poin minus 14, di mana juga Syafri Samsudin ini sebagai peringkat ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian di bidang sektor atau di bidang sosial dan politik, kita juga bisa melihat ada menteri-menteri juga yang itu dinilai oleh para expert
sebagai menteri yang memiliki kinerja baik. Yang pertama ada Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, di mana poin ke-13 itu dia mendapatkan poin 13, di mana dia menduduki peringkat pertama. Kemudian ada Abdul Mukti ya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, yang itu mendapatkan nilai 12 dan menduduki peringkat kedua dari jajaran menteri terbaik. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kita biasa disebut AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang mendapatkan poin atau nilai 11, yang itu juga menduduki peringkat ketiga dari jajaran menteri-menteri terbaik. Next. Ada beberapa data pendukung juga yang kita lampirkan, yaitu kita tanyakan juga kepada responden secara publik itu bisa mendukung terkait penilaian dari para expert. Nah, kemudian yang pertama kita bisa lihat bahwa penilaian publik terhadap program pembangunan IKN yang itu ternyata juga banyak juga yang tidak setuju. Artinya ini hampir dari setengah dari mayoritas responden. Sebesar 43% itu tidak setuju. Kemudian penilaian publik juga terhadap kebebasan sipil selama 1 tahun terakhir dinilai juga oleh mayoritas responden ternyata sama saja. Bahkan ada juga 19% yang itu menyebutkan tidak terlindungi dan juga sangat tidak terlindungi sebesar 9%. Ini selanjutnya saya serahkan kepada Galau Muhammad untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk paparan dari peneliti-peneliti yang lain yang telah memaparkan secara komprehensif. Saya mulai dari bagaimana kita melihat secara langsung banyak sekali dominasi purnawirawan TNI Polri gitu ya dalam rezim hari ini gitu ya, mulai dari jabatan Seskap, Menteri, Menko, dan beberapa jabatan strategis di lembaga dan juga badan-badan strategis. Ini adalah wajah-wajahnya, ada sekitar 15 purnawirawan beserta satu yang sifatnya masih aktif gitu ya, menjabat sebagai pejabat publik di berbagai kementerian. Nah, ini kemudian kita bisa lihat bagaimana ada banyak sekali eh, perluasan gitu ya, jabatan-jabatan yang awalnya diisi oleh aktor-aktor sipil yang kemudian beralih ke aktor militer. Next. Di sini mungkin saya ingin memaparkan gitu ya bagaimana survei yang telah kami lakukan itu memotret adanya kinerja dalam hal energi dan lingkungan. Di sektor ini catatan masih sangat keras gitu ya, seperti dan konsisten dari beberapa survei yang lain bahwa Pak Bahlil Lahadalia masih menjadi menteri dengan kinerja terburuk gitu ya di sektor energi dan lingkungan. Diikuti Pak Raja Juli Antoni dan juga Pak Nusron Wahid. Next. Di sini terkait dengan penilaian publik terhadap perhatian pemerintah dalam hal aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim. Sejauh ini sangat clear bagaimana kebijakan yang telah dilakukan itu dirasakan publik belum cukup dan juga kurang mendukung adanya perbaikan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Dilihat dari persentase 37% untuk cukup dan 37% untuk kurang. Hanya 14% gitu ya masyarakat yang percaya bahwa kebijakan lingkungan hidup dan perubahan iklim itu sudah diperhatikan dengan baik. Next. Kemudian dalam hal hukum dan HAM, dari survei yang kami lakukan berdasarkan expert judgment, di sini ditunjukkan bagaimana Pak Natalius Pigai menjadi Menteri HAM gitu ya, yang mendapat penilaian dengan kinerja terburuk. Dilanjutkan Pak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri yang menyusul di peringkat kedua. Next, mungkin langsung di sini terkait dengan pemberantasan korupsi, hampir konsisten gitu ya dengan survei-survei yang lain, di mana kita melihat tren penurunan dalam aspek HAM dan juga penegakan hukum. Nah, ini terbukti dari data yang tersaji. Bagaimana publik menilai sejauh ini eh, sekitar 36% saja yang menyatakan itu sebagai efektif. Tapi kalau kita lihat ada ada keraguan gitu ya di benak publik bagaimana sekitar 29% itu merasa pemberantasan korupsi masih tidak efektif dan 14% itu tidak efektif sama sekali. Ini menjadi catatan untuk perbaikan ke depan karena kita memahami bahwa permasalahan sistemik kelembagaan itu berawal dari terbiarkannya kasus-kasus korupsi gitu ya tanpa ada penindakan dan sanksi yang tegas. Next.
Baik. Selanjutnya di sini melihat bagaimana kemudian dari survei yang kami lakukan, ini yang disebar kepada publik gitu ya, terkait dengan sektor mana saja yang belum mendapat intervensi dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, yang sangat tergambar dalam pikiran publik gitu ya. Sektor penegakan hukum dan HAM itu 18,6%, sektor lingkungan 16,6%, sektor ekonomi dan dilanjutkan dengan sektor pendidikan. Ranah-ranah kebijakan hari ini rasa-rasanya belum mampu menciptakan rasa keadilan gitu ya, dan beberapa aspek terkait dengan penuntasan kasus-kasus HAM berat masa lalu itu juga belum terselesaikan secara resolusi konflik gitu ya, dan juga aspek lingkungan sangat mendasar. Next. Baik, di sini eh, survei ini tidak hanya melihat bagaimana kinerja kabinet, kinerja para menteri dan kepala badan itu dilihat hanya pada aspek program pencapaian dan juga dampak-dampak strategis yang menyasar pada indikator kemajuan yang dicantumkan dalam setiap kementerian. Tapi dari sini kita bisa melihat adanya efektivitas kolaborasi antar lembaga kementerian di kabinet Pak Prabowo Gibran dalam periode 1 tahun pertama gitu ya, yang menunjukkan adanya survei ini menunjukkan publik sekitar 58% tidak efektivitas kolaborasinya gitu ya antar kementerian dan lembaga. Bahkan 23% publik mengklaim bahwa ini sangat tidak efektif. Dan pada akhirnya gitu ya, Pak Prabowo hari ini harus mencatat karena segala bentuk penurunan kinerja dari menteri-menterinya itu akan mempengaruhi elektabilitas Pak Prabowo. Dan berdasarkan survei yang kami lakukan kepada publik gitu ya, di pemilu 2024 itu ada progres sekitar 97,6 responden yang memilih Pak Prabowo, dan itu mengalami kontraksi penurunan gitu ya ketika kita berkaca pada kinerja 1 tahun kabinet ini berjalan, ada penurunan 34% responden yang tetap memilih Pak Prabowo di pemilu apabila itu terlangsung saat ini gitu ya. Oke, next. Baik, di sini saya mau meng-highlight dari berbagai data yang sudah dipaparkan secara komprehensif sedari awal, pemerintah tidak bisa tidak memulai gitu ya. Hanya satu langkah yang harus dia lalui dahulu, yakni adalah reshuffle menteri yang berkinerja terburuk. Hari ini memang sudah ada beberapa menteri yang di reshuffle 3 kali kita melalui gitu ya, dan beberapa nama-namanya sudah kita survei di survei 100 hari juga ada di tren menengah ke bawah gitu ya. Tapi itu tidak cukup. Ada Pak Prabowo bisa melihat ada 10 nama yang kami sampaikan sebagai menteri kinerja terburuk yang layak untuk di reshuffle. Bahkan kami mencatatkan juga apa indikatornya. Ada scan barcode yang bisa dilihat. Yang kedua adalah pangkas nomenklatur kementerian. Hari ini kabinet yang gemuk, oversize kabinet, itu setidaknya ada sekitar 140 pejabat publik. Mulai dari menteri, wakil menteri, gitu ya, utusan presiden, penasihat presiden, tidak bisa tidak. Pemerintah harus melakukan pemangkasan nomenklatur kementerian. Hal ini tergambar dari survei yang kami lakukan pada expert. 96% sepakat harus ada pergantian menteri, dan 98% sepakat harus ada pemangkasan nomenklatur kementerian. Next. Ini merupakan list gitu ya, daftar sektor yang belum mendapat intervensi dalam 1 tahun. Ini yang kemudian bisa menjadi skala prioritas untuk diintervensi adanya pemangkasan nomenklatur kementerian. Karena kita belum melihat dampak nyata dari perluasan nomenklatur kementerian hari ini. Jadi ketika kita melihat angkanya itu ada Kementerian Transmigrasi, Kementerian UMKM, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, itu seharusnya direview dan dikaji ulang urgensi dan relevansi kinerja dari kementerian terkait. Next. Dan selanjutnya saya mau katakan bahwa masyarakat sedang menunggu hari ini. Ketika Pak Prabowo tidak melakukan reshuffle gitu ya, tentu ada yang dikorbankan. Rezim akan kembali tersandra pada inkompetensi, ketidakmampuan membaca masalah, dan tentunya ada konflik kepentingan di dalamnya. Padahal publik meminta sederhana hari ini. Dari survei yang kami lakukan, dua hal yang sangat signifikan: penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja, dan yang kedua, pengendalian harga kebutuhan pokok, beras, pangan, dan energi. Dua hal ini yang seharusnya menjadi fokus prioritas agenda ke depan.
Hari ini justru dari beberapa program yang dilaksanakan hampir tidak berdampak secara signifikan dalam hal dua aspek kebutuhan masyarakat yang relevan ini. Dan beberapa terkait dengan bansos, terkait dengan pendidikan, penegakan hukum, itu juga sembari paralel harus menjadi perhatian dari Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu ya. Next. Baik, mungkin di sini saya ingin mempertegas kembali gitu ya. Warna merah melambangkan rapor merah gitu ya. Jadi tidak ada cara lain untuk kemudian Pak Prabowo tidak berhenti di titik ini, harus melakukan evaluasi total, melakukan reshuffle kabinet gitu ya, melakukan nomenklatur kementerian yang dipangkas dan merefleksikan dari data ini, publik menunggu karena narasinya terlalu retorik dan besar hari ini harus dijawab dengan langkah yang konkret dan mudah untuk dipahami. Mungkin itu paparan dari tim peneliti. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para jurnalis. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Aul. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mas Media, Mas Saleh, Mas Fikri, dan Mas Galau. Jadi juga sudah disampaikan dengan komprehensif penilaian terkait dengan Kabinet Prabowo Gibran. Kemudian juga disampaikan terkait dengan penilaian-penilaian menteri dari kabinet ini. Selain itu juga disampaikan juga rekomendasi yang diberikan oleh Celios, terutama terkait dengan reshuffle beberapa menteri dengan kinerja buruk dan juga pemangkasan nomenklatur kementerian. Jadi juga di akhir disampaikan juga oleh Mas Galau terkait dengan masalah-masalah utama yang sebenarnya harus diprioritaskan oleh pemerintah Prabowo Gibran saat ini dan ke depan gitu. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, disertai dengan nama media maupun nama instansinya. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Erika dari Kompas. Mungkin bisa langsung saya bacakan pertanyaannya. Ini terkait dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dalam survei ini menjadi menteri dengan kinerja terburuk dalam 1 tahun kabinet Prabowo Gibran. Tapi Bahlil dalam hal ini mendapat tugas mengupayakan swasembada energi, transisi energi, menjaga neraca perdagangan, hingga pertumbuhan ekonomi. Kemudian bagaimana Calios menilai kinerja Bahlil? Apakah setuju jika Bahlil mendapat penilaian yang buruk? Baik, mungkin bisa langsung saja dijawab pertanyaannya. Bisa Mas Saleh, Mas Galau, ataupun teman-teman peneliti lainnya. Mas Silakan Med. Mas Saleh mau jawab atau Bima? Atau saling nambahin aja? Ya, mungkin saya jawab dulu Mas secara metodologi. Secara metodologi, kami sebetulnya sudah menyampaikan ya kepada para pakar bahwa metodologi penelitian ini dinilai kinerja menteri-menterinya itu melalui 6 indikator penilaian. Yang tadi sudah juga dipaparkan, yaitu dari capaian program, kemudian ada juga dari komunikasi kebijakan, dan sebagainya. Jadi ada 6 indikator penilaian tersebut yang itu harus dipahami, dan itu menjadi tolak ukur untuk menilai para kinerja menteri yang itu termasuk ke dalam pemerintahan kabinet Prabowo Gibran hari ini. Mungkin itu terkait metodologinya saya jelaskan. Bisa Baik, ditambah sama teman-teman. terima kasih banyak Fikri. Nambahin soal metodologi juga karena ada beberapa indikator yang kita harus lihat hati-hati juga ya. Kinerja, kemudian berkaitan dengan persoalan personal, komunikasi gitu ya. Dan dalam konteks Pak Bahlil ini saya kira Bapak Ibu Mas dan Mbak juga bisa melihat dari dua sisi ini. Jadi yang pertama kalau dari segi kinerja memang ada banyak keputusan yang problematik selama hampir 1 tahun terakhir, mulai dari LPG, kemudian juga isu Raja Ampat, bicara transisi energi kan juga masih mandek, belum lagi ketahanan energi dan penyediaan listrik dan BBM di daerah 3T juga masih bermasalah. Pada saat bersamaan saya kira juga ada persoalan komunikasi publik yang buruk ya. Dan ini juga bisa terlihat dari banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang mengkritik Pak Bahlil. Soal apakah dikomandoi oleh presiden atau kepentingan lain, saya kira ini bukan ranah Selios untuk mengomentari, karena lagi-lagi kami ingin sampaikan bahwa ini adalah murni dari opini penilaian dari expert
dan juga publik begitu ya. Dan perlu juga kami ingin tekankan, menariknya di sini publik dan expert terkait Pak Bahlil punya preferensi yang sama. Jadi harusnya ini dilihat oleh Pak Presiden atau Pak Bahlil sendiri bahwa ada sesuatu yang salah dari banyak keputusan strategis gaya komunikasi yang hari ini dilakukan oleh Pak Presiden. Soal apakah dipengaruhi oleh kepentingan bisnis tertentu, ada potensi regulatory capture misalkan atau konversi tambang. Saya kira studi-studi terpisah juga sudah banyak menjelaskan terkait dengan kepentingan bisnis ini. Begitu. Saya kira itu mungkin respon dari saya. Mungkin Bima atau kawan-kawan yang lain ingin menambahkan, silahkan. Atau Mus, Saleh, Atau mungkin kalau, langsung tanya kalau tidak ada bisa langsung ke tanya berikutnya aja. Mbak Mbak Aul. Ya, pertanyaan berikutnya ini ada dari Ananda dari Reuters menanyakan untuk survei dengan responden masyarakat umum, adakah mengenai tingkat kepuasan atau penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo atau pemerintah dalam setahun terakhir? Ya, bisa langsung dijawab aja Mas Media atau Iya, mungkin saya bisa jawab ya. Nanti di laporan Mbak Ananda ya bisa membaca lebih detail ya bagaimana metodologi penelitian itu dilakukan. Kemudian setiap item pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau dimintakan kepada para responden baik itu panelis maupun publik begitu ya. Jadi uh, terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintahan laporan ya mungkin yang lebih detail begitu. Dan di bagian metodologi juga sudah kami sampaikan bahwa ada preferensi-preferensi termasuk juga power. Kenapa expert judgment jauh lebih powerful untuk menilai kinerja dari pemerintah begitu. Jadi itu satu hal yang juga harus dipahami karena kalau nggak begitu nanti bisa bisa banyak sekali potensi biasnya. Itu kenapa bukan bermaksud menegasikan survei-survei yang lain gitu ya. Kadang di survei-survei elektabilitas kita menemukan nama-nama yang aneh berkinerja baik karena kinerja dan tingkat kepuasan atau tingkat popularitas itu dua hal yang berbeda. Jadi sangat mungkin kinerjanya buruk dan popularitasnya baik atau sebaliknya kinerjanya baik tapi popularitasnya buruk. Jadi untuk aspek kinerja dalam studi kami lebih banyak melakukan penekanan pada expert judgment karena itu jauh lebih presisi dan bisa menjelaskan bagaimana day to day pemerintahan berjalan. Itu mungkin ya saya kembalikan Aulia ya, mungkin baik Fikri atau Mas Mus Media. kalau bisa menambahkan. Ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Insi Nantika Media Indonesia menanyakan bahwa apakah dampak yang terjadi jika tidak ada reshuffle terkait menteri-menteri yang mendapat kinerja buruk seperti apa? Apakah cukup 1 tahun untuk menilai kinerja-kinerja menteri ini? Mas Saleh mungkin Ya, atau Mas Media? Saleh sama Fikri itu. Mungkin saya menambahkan barangkali Mas Media, sebenarnya terima kasih untuk pertanyaannya gitu ya. Apa sebenarnya yang akan dibayarkan gitu ya? Apa yang ditanggung ketika tidak terjadi reshuffle kabinet, terutama untuk beberapa menteri yang kami mention sebagai menteri terburuk gitu ya. Tentunya hari ini ada dua hal setidaknya yang kita pertaruhkan. Yang pertama adalah efektivitas program ke depan, karena ini menyangkut dengan kepemimpinan di berbagai kementerian. Dan yang kedua adalah kepercayaan publik, karena itu tidak bisa dikompensasi hanya dengan eh, eh, retorika politik ya. Ini harus dengan jawaban nyata bahwa memang ada yang salah dan yang menanggung hal itu adalah representasi pemerintah di tingkat tertinggi di setiap kementerian. Dan Pak Prabowo hari ini survei ini juga merujuk bagaimana elektabilitas juga dipertaruhkan. Ini hanya tahun pertama gitu ya. Jadi kalau misal tanpa ada mitigasi ke depan, ini akan semakin buruk tahun-tahun selanjutnya. Dan 1 tahun menurut saya periode yang sangat baik untuk kita kemudian melihat bahwa ada banyak sekali program-program strategis yang belum mampu menghadirkan dampak signifikan bagi masyarakat. Dan masyarakat selalu menunggu untuk jawaban itu. Mungkin itu dari saya.
Barangkali teman-teman yang lain. Ya, sedikit menambahkan saja bahwa Mas Galau, terima kasih jawabannya. cek masuk nggak ya suaranya, Mbak Aul? Ya, Aman, masuk. aman. Ya, Lanjut. sedikit menambahkan dari Mas Galau bahwa kenapa kemudian studi evaluasi ini menjadi penting. Karena ini berkaitan juga dengan kepercayaan publik dan berkaitan juga dengan eh, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau kita refleksikan dari studi Celios terhadap 100 hari pemerintahan pada saat itu, ada cukup beberapa sektor yang dikritisi dan memperoleh nilai yang negatif. Nah, kemudian ternyata di 1 tahun tren itu terus berjalan dan justru mengalami penurunan. Dan dari studi ini juga tergambar bahwa eh, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan juga trennya menurun, bahkan juga berdampak terhadap keinginan pemilih untuk ingin atau tidak lagi memilih Presiden Prabowo. Nanti data tren penurunan juga kami gambarkan dan kami representasikan. Oleh karena itu, refleksi, evaluasi, dan masukan publik baiknya memang direspon ya dan diterima agar memang ada perubahan dan ada perbaikan dan itu akan eh, berdampak negatif terhadap legitimasi politik nantinya. Mungkin itu tambahan terakhir. Ya, saya tambahin Mus, itu angkanya di 36% yang sudah Mus sampaikan tadi. Jadi kami menanyakan siapa pilihan pada saat pemilu sebelumnya dan apakah eh, akan memilih Prabowo Gibran kembali dan 36% menyatakan tidak akan memilih Prabowo Gibran kembali. Jadi dari segi elektabilitas mengalami penurunan itu. Jadi itu juga mungkin yang kami ingin sampaikan bahwa jika tidak ada reshuffle terhadap menteri dengan kinerja buruk, maka implikasinya pasti serius terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ke depan dan juga terhadap kehidupan masyarakat. Jadi dampaknya terhadap kinerja pemerintahan jelas kalau ini menteri-menteri yang buruk ini, makanya tadi kami sampaikan ada 10 menteri yang buruk plus Kapolri tadi ya yang harus di reshuffle. Maka kalau itu tidak dilakukan, efektivitas pemerintahan pasti akan terhambat. Kemudian ya dampaknya pada masyarakat karena rakyat jadi korban kebijakan yang buruk. Harga pangan yang naik, perdagangan yang lemah mungkin ya termasuk juga pendidikan kita juga masih terus bermasalah karena uang habis disedot oleh MBG. Dampak politiknya jelas citra presiden merosot, kemudian koalisi politik yang tidak sehat karena kalau menteri-menteri tertentu dipertahankan karena bukan karena kompetensinya tapi karena balas jasa politik ya pasti akan semakin buruk ya dampak politiknya terhadap citra presiden. Jadi lagi-lagi 1 tahun pemerintahan kalau memang reshuffle harus dilakukan, rapornya sudah ada, publik sudah memberikan pesan. Ini rapor terhadap menterinya dan menteri yang buruk ini menjadi beban negara dan ini memperlambat kesejahteraan rakyat. Saya kira itu saya kembalikan ya Aulia. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Bisa langsung dituliskan di kolom chat Zoom kita. Untuk laporan, nanti teman-teman bisa mengaksesnya di website resmi Celios di celios.co.id. Kemudian nanti juga akan ada dashboard yang bisa teman-teman akses di website resmi Celios. Baik, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Iya, nanti slide dan laporan akan kita upload mungkin beberapa menit lagi. Jadi nanti kawan-kawan bisa download langsung di websitenya. Dan juga nanti ada dashboard interaktif yang kami tautkan di website Celios. Nanti mungkin kami akan share juga linknya gitu di dalam postingan, mungkin postingan Instagram atau mungkin bisa langsung berkunjung ke website Celios. Ya, baik. Mungkin bisa kita akhiri ya, Mas Met, karena sudah disampaikan dengan jelas dan sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Kami dari Celios mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir dan berpartisipasi aktif dan sampai jumpa pada agenda Celios berikutnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.